Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang hukum Lenz. Nah, pada pembahasan video sebelumnya tentang GGL induksi, kita sudah mendapatkan persamaan untuk menentukan GGL induksi, itu adalah min N dikalikan perubahan flux terhadap waktu. Nah, permasalahan sekarang adalah kenapa muncul tanda negatif. Nah, munculnya tanda negatif ini adalah sebagai konsekuensi dari adanya hukum Lenz, yaitu pada hukum Lenz maka nanti arah arus induksi, jadi ini saya ulang kembali untuk hukum Lenz, jadi arah arus induksi ini akan menghasilkan medan magnet yang akan melawan flux magnetik dari luar. Ini melawan flux magnet dari luar. Nah, jadi dalam hal ini arah arus induksi itu akan selalu berupaya menghasilkan medan magnet yang nantinya akan mempertahankan flux utama, ya. Jadi akan mempertahankan nilainya dari flux utama yang masuk ke sebuah loop, ya. Jadi ini nanti arus induksi akan menghasilkan medan magnet. Nah, ini sedemikian rupa sehingga fluxnya nanti mampu mempertahankan flux awal yang melalui rangkaian. Melalui rangkaian atau melalui loop. Oke, jadi itu adalah hukum Lenz. Kemudian kalau kita terapkan, misalkan di sini ada magnet batang, ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di sini ada loop konduktor. Nah, ini ada loop konduktor. Nah, maka di magnet batang ini akan ada medan magnet yang arahnya keluar dari kutub utara. Ketika magnet ini digerakkan ke kanan, maka nanti pada kumparan ini akan dihasilkan arus induksi I sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan pada kumparan ini, pada loop ini akan menghasilkan medan magnet yang akhirnya nanti menghasilkan flux, bisa mempertahankan
ini melawan flux magnetik yang masuk dari magnet batang. Jadi ini nanti akan menghasilkan ketika arusnya ke sana, maka medan ini ke sana. Jadi ini ke sana ya. Ini. Jadi nanti seperti ini ada kutub utara. Ini ketika magnet batangnya digerakkan ke kanan, maka arah arus induksinya, putarannya akan menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan. Nah, kemudian jika sebaliknya, misalkan ada magnet batang tersebut yang semula sudah dimasukkan, kemudian digerakkan pada arah yang berlawanan. Ini ada utara, ini selatan, dan kemudian ini ada medan magnetnya. Nah, tapi magnet batang ini digerakkan ke arah kiri. Ya, jadi digerakkan ke arah kiri, maka nanti di loop yang di sini, yang dilewati ini akan menghasilkan arus induksi yang arahnya akan menghasilkan medan magnet yang nanti bisa mempertahankan flux ini, biar untuk mempertahankan nilai dari flux yang dihasilkan oleh medan magnet batang. Nah, jadi ini menghasilkan medan magnet ke sana. Ini ada arus induksi I. Nah, ini ya, jadi ada arus induksi I. Ini jadi utara, ini selatan. Kalau yang tadi di bagian yang atas ini kebalikannya, ini utara, yang ini selatan. Nah, jadi kesimpulannya arah arus induksi pada bagian yang atas ini ketika medan magnet batangnya digerakkan ke kanan, ini arus induksinya akan menghasilkan medan magnet yang nanti akan melawan penambahan atau peningkatan flux magnetik yang dihasilkan oleh magnet batang. Sebaliknya, ketika bagian yang bawah ini medan magnet dari batang atau ketika batang magnet itu digerakkan ke kiri, maka flux magnetik yang melewati loop ini akan semakin berkurang. Nah, maka arah arus induksi yang dihasilkan itu akan menghasilkan medan magnet yang nanti arahnya berupaya untuk mempertahankan atau melawan penurunan flux magnetik yang dihasilkan oleh magnet batang. Nah, itu adalah contoh pada terapan hukum Lenz ketika ada magnet batang dan ini dan loop penghantar ya. Jadi loop penghantar yang kawat melingkar itu, maka di situ akan menghasilkan arah arus listrik yang nanti akan menghasilkan medan magnet yang fluxnya itu akan selalu melawan perubahan flux magnetik dari luar. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa di persamaan GGL induksi diberi tanda negatif. Kemudian kalau seandainya ada dua lilitan, jadi misalkan di sini ada pipa, kemudian ini akan dililiti penghantar, yang nanti akan dialiri arus. Nah, maka nanti di sini ada arus I. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka akan menghasilkan medan magnet ya, nanti arahnya ke sana, mengikuti aturan tangan kanan. Nah, kemudian ketika di bagian ini juga ada kumparan lagi.
Nah, kumparan ini tidak dihubungkan dengan baterai, tapi nanti dia diberi hambatan, misalkan. Ini saya beri pengantar. Oke, ini ya, jadi ada pengantar. Nah, kemudian ini ada hambatannya R. Nah, ketika arusnya naik, jadi ketika arusnya dari ini dinyalakan dari 0 sampai ke nilai tertentu, maka ada medan magnet B. Nah, ini B utama. Nah, maka nanti kumparan yang sebelah kanan ini akan menghasilkan arus induksi yang nanti akan menghasilkan medan magnet arahnya berlawanan dengan medan magnet utama ini. Jadi di bagian nanti akan menghasilkan arah arus induksi ke arah sana. Nah, ini menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan. Anggap saja ini adalah B induksi. Ini adalah konsekuensi dari adanya hukum Lenz tadi. Sehingga arus induksi akan selalu menghasilkan medan magnet yang itu nanti bisa melawan perubahan dari flux magnetik dari luar, sehingga flux magnetik induksinya akan berarti selalu melawan dari flux magnetik dari luar. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang hukum Lenz. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.